Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita akan bahas subtema 4 sekarang ya. Subtema 4 ini bencana alam. Jangan sampai ya terjadi. Kalau terjadi ya kita harus siap. Ya, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Gunakan playlist ini ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung tap di channel ini, masuk ke dalam channel lalu playlistnya adalah kelas 1 buku tematik. Oke, kita akan diskusikan tentang bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun bencana alam bisa juga karena ulah manusia, seperti banjir, tanah longsor. Nah, ini ulah manusia. Manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Sangat disayangkan ya. Andai saja kita mau berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, hal seperti ini tidak akan terjadi. Ini adalah tempat pengungsian ya, semuanya bersedih karena rumahnya terkena banjir ya, atau mungkin terkena tanah longsor atau gunung meletus. Nah, saat di rumah Siti mendengar berita dari radio ya, saat di rumah gitu ya, Siti mendengar berita dari radio, berita tentang bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Baca teks berita tersebut. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Wah, ya. Kalau sudah seperti ini namanya bencana puting beliung ya. Penduduk terpaksa mengungsi ya, angin topan atau puting beliung ya. Wah. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih telah mendapatkan selimut. Mereka berterima kasih untuk bantuan makanan. Ya, jadi mendapat bantuan tenda, mendapat selimut, makanan itu sangat dibutuhkan bagi yang terkena bencana. Apa yang terjadi di Desa Sukamaju? Nah, Desa Maju terkena bencana angin topan. Angin topan melanda Desa Sukamaju, itu juga boleh sebagai jawaban. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Ya. Kemudian mengapa mereka berterima kasih? Karena mereka mendapatkan bantuan tenda ya, selimut dan makanan ya. Mendirikan tenda ya, memberikan selimut karena mendapat bantuan ya. Ada yang mendirikan tenda ya. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa, banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda, membagikan selimut, ada juga yang menyumbang makanan ya. Baik, karena menerima bantuan, karena mereka menerima bantuan berupa tenda, selimut, dan makanan. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa Desa Sukamaju. Maaf ya. Oke.
Bacalah percakapan Siti dengan teman-teman. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita ini? Itu, Dayu. Saya sudah mendengar berita itu. Beni, desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Oh ya, saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga dari rumah. Saya akan mengajak keluarga dari rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami akan memberikan makanan. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga, nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana alam. Ayo mencoba bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Pernah dong, semua orang pasti pernah mengalami kesusahan ya. Siapakah yang menolongmu? Ayah dan ibu. Ayah, ibu, atau saudara. Apakah yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Dayu mengajak teman-teman untuk bermain bersama. Dayu mengajak teman-teman untuk bermain jika saya berikan petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Ini maksudnya apa ini? Dayu mengajak teman-teman untuk bermain jika saya saya mau mungkin. Berilah petunjuk situasinya, buatlah kalimat yang terima kasih yang tepat. Coba ya, kalimatnya ini kita baca. Coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, akhirnya kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berkata terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka kakiku. Oh iya, jika saya membantu ya. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berterima kasih. Terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka kakiku. Dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Terima kasih ya sudah mengajari, misalnya ya, terima kasih sudah mengajari aku membuat kalimat ya. Terima kasih sudah mengajari itu matematika misalnya. Atau terima kasih sudah terima kasih ya sudah mau main ke tempatku misalnya gitu ya. Terima kasih ya sudah main ke rumahku. Ya banyak ya. Misalnya kalian punya teman main ke rumah terus pamitan pulang, terima kasih ya sudah main ke rumahku, besok kita main lagi. Itu kan ungkapan terima kasih juga. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu, ya kan? Nah, ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Terima kasih ya atas makanannya. Terima kasih ya atas makanannya. Ya, misalnya habis diberi makanan, seperti itu loh. Berterima kasih ya. Ke buku. Terima kasih sudah mau meminjamkan buku.
ya sudah mau meminjami buku. Baju, terima kasih ya atas bajunya, terima kasih sudah menyumbang baju. Nah, selimut misalnya, terima kasih atas selimutnya, atas sumbangan selimutnya. Obat, terima kasih atas obat yang sudah disumbangkan. Atas obat yang sudah disumbangkan, yang sudah disumbangkan. Nah, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Benny menempati kata-katanya. Benny dan keluarganya sedang bekerja sama. Mereka menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Perhatikan percakapan berikut. Ibu, apakah kita jadi masak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Ya, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Pernah dong, pernah. Mengapa kita perlu bekerja sama? Agar pekerjaan menjadi cepat selesai dan lebih ringan ya. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, ceritakan pengalamanku. Sore hari, Benny dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Benny menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ceritakan dengan teman-temanmu, lalu lakukan secara bergantian. Ya, jadi seperti ini, saling bercerita. Ya, menceritakan pengalaman saat bekerja sama di rumah. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak-anak korban bencana alam. Siapkan koran sebagai alas, letakkan papan kayu di atas koran, ya, atau letakkan plastik atau papan kayu ya. Basahi tangan dengan air, ambil segenggam tanah liat, tekan dan remas tanah liat sampai lembut, buat bentuk yang kamu inginkan. Ya. Jemur tanah liat hingga mengeras. Ya, sebenarnya jangan dijemur ya, diangin-anginkan ya, diangin-anginkan. Kalau jemur biasanya retak. Ya, diangin-anginkan. Ya. Kalau langsung dijemur biasanya retak seperti ini. Ya, berkreasi dari tanah liat. Sudahkah kamu mengamati cara berkreasi dari tanah liat? Iya, sudah. Mari mencoba membentuk dari tanah liat ini, jangan dijemur di bawah sinar matahari ya, diangin-anginkan di tempat yang teduh aja, di tempat teduh. Ya memang keringnya agak lama, tapi nggak pecah, nggak retak. Ya seperti itu. Ikuti langkah membentuk tanah liat, cobalah sampai berhasil. Pertama diambil, ya, terus ditekan-tekan seperti ini. Ya, dibentuk-bentuk, akhirnya dapatkah kamu membuatnya? Lakukan bersama temanmu, dibuat bentuk gambar orang atau gambar bunga, asik. Ya, berkegiatan bersama orang tua,
orang tua mengajak siswa berdiskusi tentang kegiatan kerja sama di rumah. Untuk pembelajaran 2, aktivitas air. Asik, aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam, ini tutup dulu. Ya. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam, lalu mereka berjalan dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat dalam kolam. Ya, harus menjaga keselamatan ya, jangan yang dalam dulu. Ya, berpegangan pada teman. Ya, jadi yang satu berpegangan, mereka berdiri sambil berpegangan tangan, teman yang berdiri di sisi kolam memegang pinggir kolam seperti ini. Belajar untuk bekerja sama. Ya. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Wah, agak berat ya. Perlu dicoba itu. Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggir kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas mereka membaca berita tentang bencana banjir. Bacalah berita tentang bencana banjir di bawah ini. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Ya, sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajaklah temanmu bekerja sama, buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Ya, mana tadi ucapan terima kasihnya? Ya, di bawah. Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Orang tua membimbing siswa untuk selalu berterima kasih saat sudah ditolong. Ya, kalau ditolong harus mengucapkan terima kasih ya. Wah, ini tidak ada yang perlu dijawab ya di pembelajaran 2 ini. Ya, kita nanti akan ketemu lagi di pembelajaran 3 dan 4. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.